Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkolaborasi dengan platform digital pada tahun 2022. Langkah ini dilakukan agar dapat semakin meningkatkan peluang usaha, membangkitkan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam paparannya pada acara kolaborasi dengan platform digital, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dengan bertransformasi ke digital marketplace lewat skema konsep pelatihan. Maksud kami pelatihan yang kredibel. Adapun hingga saat ini, dari lebih 30 juta pelaku UMKM di Indonesia yang telah on-board transformasi ke digital, telah terdapat sebanyak 20 juta UMKM yang telah masuk ke bisnis online. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong para pelaku UMKM agar dapat mengenal sistem pemasaran secara daring. Itulah yang akhirnya membuat saya tahun ini mengajukan program stimulus Bangga Buatan Indonesia itu dengan konsep pelatihan, pendampingan, onboarding yang di-assist oleh para pelaku industri seperti Bhinneka, seperti teman-teman platform yang lain. Karena kita nggak bisa kerjakan sendiri. Jadi dari total target 30 juta UMKM yang di-onboard, sudah 20 juta. Jadi nanti di pelosok-pelosok tugasnya kita semua, termasuk juga dari akademia. Kita ingin mengajak Universitas Indonesia, universitas yang lain untuk ikut terlibat dalam program onboarding kita. Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen memberikan bantuan kepada pelaku UMKM di tanah air sejak tahun lalu. Langkah ini dilakukan agar industri UMKM dalam negeri masih tetap bertahan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sejak virus corona melanda Indonesia selama 2 tahun terakhir, Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM di tanah air. Langkah ini dilakukan agar industri UMKM di dalam negeri masih tetap bertahan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dalam paparannya pada acara Usaha Maju Kita Mendunia, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa anggaran tahun 2020 yang disediakan pemerintah untuk UMKM telah mencapai 123,4 triliun rupiah atau 20% dari total anggaran pemulihan ekonomi nasional. Bahkan dukungan terhadap sektor tersebut masih tetap berlanjut dengan alokasi anggaran sebesar 193,53 triliun rupiah atau setara 27% dari total anggaran PEN 2021. Selama pandemi itu selain ada kebijakan pemerintah yang tepat lah, misalnya program untuk restrukturisasi pinjaman, ya karena UMKM pasti dengan omset turun mereka tidak bisa bayar cicilan kredit kan. Nah kita kasih program restrukturisasi, bunganya ditanggung oleh pemerintah dan kita juga sediakan pembiayaan murah, ya 3%. Itu yang menghidupkan mereka. Nah untuk yang unbankable kita kasih hibah, ya hibah modal kerja. Itulah yang menggerakkan. Saya kira survei Bank Dunia ya menunjukkan bahwa kebijakan itu tepat untuk supaya UMKM bisa survive. Adapun pemerintah melaporkan sebanyak 80% pelaku UMKM yang telah terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik di tengah situasi pemulihan ekonomi di Indonesia. Untuk itu pihak Kemenkop UKM mengingatkan para pelaku UMKM agar segera melakukan kolaborasi dengan ekosistem digital termasuk memulai bisnis platform e-commerce. Berbagai sumber IDX Channel.